Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dwi Lestari, NIM 19234021, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Pengelolaan Informasi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa, SOS M.Hum. Nah, berikut pembahasan saya mengenai 18 jenis dokumen hukum. Yang pertama yaitu buku hukum. Buku hukum adalah buku yang di dalamnya berisi tentang keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku dalam suatu komunitas terorganisasi yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali. Buku hukum disebut juga sebagai buku tentang peraturan berupa norma dan sanksi yang bertujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keamanan, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Adapun isi dari buku hukum ini mempunyai kekuatan yang sah dan bersifat mengikat. Nah, di sini saya mengambil contoh buku hukum, yaitu buku hukum tindak pidana khusus yang dikarang oleh Hartanto dan kawan-kawan. Sesuai dengan pengertian buku hukum yang disebutkan sebelumnya, buku hukum tindak pidana khusus yang dibuat oleh Hartanto dan kawan-kawan ini di dalamnya berisi keseluruhan peraturan-peraturan yang di dalamnya juga disertai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari hukum tindak pidana khusus, hukum tindak pidana korupsi, hukum tindak pidana ekonomi, narkotika, terorisme, dan lain-lain. Yang kedua yaitu buku bidang lain. Buku bidang lain adalah buku yang di dalamnya membahas mengenai suatu bidang studi tertentu. Dalam buku ini juga memuat ruang lingkup selain bidang hukum, misalnya memuat tentang satu bidang tertentu seperti bidang pendidikan, olahraga, dan lain-lain. Contoh yang saya ambil yaitu buku seni budaya dari Yunita Sri Agustina, di mana dalam buku ini dibahas mengenai suatu bidang studi tertentu yaitu bidang seni. Buku ini memuat beberapa bentuk kesenian yang perlu diketahui seperti karya seni lukis dan patung, bernyanyi solo dan vokal grup, tari kreasi, dan teater modern Nusantara. Yang ketiga yaitu buku rujukan. Buku rujukan adalah buku yang digunakan sebagai pedoman dan acuan suatu bidang, di mana informasi-informasi di dalamnya dapat berupa angka, data, nama orang, subjek, ukuran tempat, dan lain-lain. Misalnya dapat berupa kamus, ensiklopedi, atlas, dan sebagainya. Pada kali ini saya mengambil contoh Kamus Istilah Hukum Populer. Dalam kamus ini berisi semua kata-kata dan istilah yang berkaitan dengan hukum, seperti istilah abolisi, advokat, administrasi pengadilan, dan lain-lain yang telah dilengkapi dengan arti atau definisi dari masing-masing istilah tersebut. Selanjutnya yaitu Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Himpunan Peraturan Perundang-undangan ini adalah buku yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai peraturan yang dijadikan pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut saya tampilkan lagi contohnya. Dari tampilan cover jelas bahwa saya mengambil contoh Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, Himpunan Perundang-undangan tentang Perkawinan ini di dalamnya memuat penjelasan mengenai peraturan tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, petunjuk pelaksanaan perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri, dan lain-lain yang nantinya dapat dijadikan pedoman, pembinaan, dan bahan kajian dalam masyarakat. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Di sini saya mengambil contoh Jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018. Nah, sesuai dengan pengertiannya, Jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 ini di dalamnya memuat 26 putusan terpilih. Ini terdiri dari 6 putusan perkara perdata, 4 putusan perkara perdata khusus, 5 putusan perkara perdata, 1 putusan perkara pidana khusus,
3 putusan perkara agama, 4 putusan perkara militer, dan 3 putusan perkara tata usaha negara. Jadi jelas bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2018 ini sesuai dengan pengertian jurisprudensi yang berisi keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara. Kemudian, laporan penelitian hukum. Laporan penelitian hukum ini adalah laporan yang berkaitan dengan praktik hukum berkenaan dengan ajaran keilmuan hukum yang dikembangkan oleh kalangan ilmuwan hukum atau akademisi hukum. Jadi di sini saya mengambil contoh yaitu laporan penelitian hukum yang berjudul Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Laporan ini dikerjakan oleh Suherman Toha pada tahun 2009, di mana dalam laporan ini berisi mengenai penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari aspek hukum perlindungan anak yang diawali dengan mempelajari aturan hukum yang mengatur perlindungan anak, kasus pelanggaran hak anak, dan kepentingan anak yang terjadi di masyarakat, yang kemudian nantinya hal-hal tersebut akan dianalisis dalam penelitian hukum. Selanjutnya yaitu hasil seminar hukum. Ini merupakan hasil yang dibuat berupa sebuah kesimpulan atau pelaporan setelah mengikuti seminar hukum, dan seminarnya itu dari pertemuan kelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas mengenai hukum. Di sini saya mengambil contoh kumpulan hasil seminar hukum nasional tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Grand Design System dan Politik Hukum Nasional oleh Profesor Dr. Barda Nawawi Arif SH. Di mana dalam kumpulan hasil seminar hukum nasional ini berisi kesimpulan dan pelaporan setelah mengikuti seminar hukum nasional pertama, kedua, ketiga, sampai ke-8 tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Grand Design System dan Politik Hukum Nasional yang telah diselenggarakan sebelumnya. Naskah akademis. Naskah akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Nah, di sini saya mengambil contoh naskah akademis rancangan peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun terhadap kerjasama pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, dalam naskah ini dibuat pengkajian peraturan daerah kabupaten atau kota Jembrana mengenai wajib belajar 12 tahun, dan di kabupaten ini telah ada juga peraturan daerah Kabupaten Jembrana nomor 15 tahun 2006 tentang rintisan wajib belajar 12 tahun. Clipping bidang hukum adalah kumpulan, potongan dan beberapa makalah hukum yang berasal dari media cetak seperti koran yang disusun dan dibuat dengan rentang atau periode tertentu, kemudian dihimpun dalam suatu dokumen. Salah satu contohnya yaitu Clipping Hukum dan Peradilan. Clipping ini dibuat dengan rentang periode tertentu, seperti clipping yang terdiri dari Clipping Hukum dan Peradilan edisi 1, edisi 2, edisi 3, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu Berita Negara. Berita Negara adalah koran atau media resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Berita Negara memuat publikasi atau pemberitahuan dari beberapa instansi pemerintah, antara lain Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, iklan-iklan resmi, putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang berisi pengumuman akta perusahaan. Di sini saya mengambil contoh Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek.
Nah, dalam berita negara ini diumumkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Lembaran negara. Lembaran negara adalah publikasi berkala dengan ikutan penomoran pemuatan yang berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan, pengumuman, peraturan, dan perundangan yang dikeluarkan oleh badan, lembaga, atau pemerintah negara. Nah, di sini saya mengambil contoh Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 1950 tentang menetapkan undang-undang darurat tentang penerbitan lembaran negara dan berita negara RIS dan tentang mengeluarkan dan mulai berlakunya undang-undang federal dan pengumuman pemerintah. Nah, dalam lembaran negara ini berisikan berbagai informasi yang berkaitan dengan segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga negara bab 1 mengenai penerbitan lembaran negara RIS dan berita negara RIS mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 14. Kemudian lembaran daerah. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. Nah, di sini saya mengambil contoh Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon nomor 4 tahun 2014 tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan peraturan daerah. Nah, pada lembaran daerah ini adalah penerbitan resmi Perda Kabupaten Cirebon yang memuat peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan peraturan desa yang berlaku pada tanggal diundangkan. Himpunan berseri. Himpunan berseri adalah himpunan keputusan menteri tertentu yang terkait secara rutin dalam bidang tertentu yang dikemas ke dalam satu buku. Di sini saya mengambil contoh yaitu keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keputusan ini memuat himpunan-himpunan keputusan menteri mengenai bidang pendidikan yang di dalamnya membahas mengenai panduan penyelenggaraan tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian majalah hukum. Majalah hukum adalah media publikasi atau penerbitan secara berkala yang memuat artikel tentang hukum. Selain artikel, majalah hukum ini juga mempublikasikan hal yang berisi gambar, review, ilustrasi, dan mewarnai isi dari majalah hukum tersebut. Nah, di sini saya mengambil contoh majalah Komisi Yudisial, Assessment Center Komisi Yudisial. Nah, dalam majalah ini dipublikasikan juga artikel, gambar, ilustrasi, dan lainnya dari majalah hukum KY tersebut seperti pada tampilan gambaran isi yang telah saya tampilkan tersebut. Majalah lain. Majalah lain adalah suatu penerbitan yang diterbitkan secara berkala yang di dalamnya berisi berbagai macam artikel dalam subjek yang bervariasi yang ditujukan kepada masyarakat. Di sini saya mengambil contoh majalah Jendela tentang pendidikan dan kebudayaan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, bahwa majalah di dalamnya berisi berbagai macam artikel dan subjek yang bervariasi ditujukan kepada masyarakat. Nah, pada contoh yang saya berikan ini, majalah Jendela di dalamnya dimuat beberapa artikel, salah satunya yaitu artikel tentang beasiswa unggulan, pelantikan pejabat di lingkungan Kemendikbud, dan lain-lain. Surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembacanya. Surat kabar ini juga sering disebut dengan koran. Di sini saya mengambil contoh yaitu koran Harian Khazanah. Di mana dalam koran ini dimuat beberapa kejadian atau informasi yang terjadi di masyarakat untuk diketahui oleh pembacanya, seperti dalam koran ini mengenai informasi minyak kayu putih
kurangi dampak adanya virus dan bakteri, dan lain-lain. Brosur dan pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum. Yang pertama, kita akan membahas brosur. Brosur adalah suatu media yang digunakan untuk mengirimkan promosi yang berfungsi untuk memberikan informasi produk kepada pelanggan potensial. Contohnya dapat dilihat pada gambar berikut yang merupakan brosur promosi dari Prodi Magister Hukum Universitas Udayana untuk memberikan informasi mengenai pendaftaran program studi tersebut yang meliputi latar belakang, visi dan misi, alur pendaftaran dan lain-lain yang berkaitan dengan prodi itu, yang bertujuan untuk mempromosikan kepada masyarakat umum. Pamflet adalah suatu media pemasaran berupa dokumen kertas yang dikemas dengan cara dilipat yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya serta tidak memiliki cover ataupun jilid. Di sini saya mengambil contoh pamflet mengenai tolak kebangkitan Undang-Undang Ormas. Pamflet yang saya tampilkan ini bertujuan untuk menghimbau dan memberikan informasi terkait suatu hal yang sesuai dengan manfaat pamflet sebagai pemberi himbauan, anjuran, dan informasi terkait dampak terhadap suatu hal. Yang terakhir yaitu bahan pustaka non-buku, misalnya compact disc, microfiche, gambar atau foto. Compact disc adalah piringan yang berbentuk bundar terbuat dari logam atau plastik, misalnya berisi video atau gambar. Kemudian microfiche ini adalah lembaran mikrofilm yang memuat sederet citra atau gambar berukuran kecil dari bahan cetakan. Yang terakhir yaitu gambar atau foto, adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek kejadian atau keadaan tertentu.